Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah masuk Zoom, dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu. Oke, yang pertama Ahmad Rizky. Hadir, Pak. Selanjutnya Agnia Dwi. Hadir Pak. Selanjutnya Cynthia Episadela. Hadir Pak. Oh ya, sembari saya nge-absen, kalian baca-baca lagi ya link materi yang udah saya kirim. Nanti sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya mau tanya-tanya dulu terkait materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, selanjutnya Delia Anandiesti. Hadir, Pak. Zaki Haikal. Hadir, Pak. Elang Pradista. Hadir, Pak. Erlinda. Hadir Pak. Ifraldo. Hadir, Pak. Fairuz Imam. Hadir, Pak. Fahri Malikul Agung. Fahri Malikul. Belum hadir. Oke, selanjutnya Febri. Hadir, Pak. Firman. Hadir, Pak. Isnaini Anas. Hadir Pak. Jason Renardi. Hadir, Pak. Kansa Putri. Hadir Pak. Mazda. Hadir, Pak. Marciano Davandra. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Muhammad Bintang Anugrah. Muhammad Bintang Anugrah. Belum hadir. Oke, selanjutnya Muhammad Ilham Firmansyah. Hadir. Muhammad Rafi Zalfa. Hadir, Pak. Muhammad Raya Arkana. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Mutiara Amelia Putri. Hadir Pak. Naira Sabia. Hadir Pak. Najwa Rianisa. Hadir, Pak. Nurhaliza Ulfa. Hadir Pak. Nurul Yulia. Hadir Pak. Olivia Kafi. Hadir, Pak. Sekar Pusparani. Hadir, Pak.
Sophie Hana, Hadir, Pak. Sultan Hisham, Hadir, Pak. Verina Widya Lestari, Hadir, Pak. Yesi Febriani, Hadir, Pak. Yoga Danuarta, Hadir, Pak. Oke, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya mau tanya-tanya dulu ya terkait materi minggu lalu. Saya mau tanya ataupun nge-review terkait materi awal kita ya. Yang dapat menjawab pertanyaan dari saya itu bakal mendapatkan poin ya. Jadi saya menggunakan sistem poin. Yang pertama, pengertian bencana menurut UUD nomor 24 tahun 2007. Saya. Siapa? Pak. Ilham. Coba Ilham, silakan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Oke, betul. Selanjutnya saya mau nanya, coba pengertian mitigasi menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008. Siapa? Raffi Zalfa, silakan. Ya, mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Oke, betul. Lanjut, masih di mitigasi. Mitigasi kan terbagi menjadi 2. Ada yang masih ingat? Aldo. Yesi, Pak, Yesi. Coba Aldo, silakan. Jenis-jenis mitigasi terbagi menjadi 2, yaitu ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural itu merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Sedangkan pengertian dari mitigasi non struktural yaitu upaya untuk mengurangi dampak bencana, seperti halnya dengan membuat kebijakan dan peraturan. Oke, betul. Jadi mitigasi itu terbagi menjadi 2, ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Kita lanjut ke manajemen bencana. Tahapan manajemen bencana ada berapa? Masih ingat tahapan manajemen bencana? Kopi, Pak. Sophie, silakan. Tahapan mitigasi bencana itu ada 4. Pertama ada pencegahan, yang kedua ada mitigasi bencana, yang ketiga ada kesiapan, yang keempat ada peringatan dini. Oke, tadi kan tahap prabencana ya, atau sebelum terjadi bencana. Kalau pada saat terjadi bencana? Yesi, Pak. Yesi, coba silakan. Ada tanggap darurat. Ya, betul. Jadi pada saat terjadinya bencana itu ada tahapan tanggap darurat. Oke, coba yang terakhir pasca bencana. Firman. Saya, Pak. Ahmad. Pak. Firman. Coba Firman. Ada pemulihan atau recovery, ada rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ya, betul. Itu ada pada tahap pasca bencana. Sekarang kita masuk pada tahap adaptasi. Adaptasi berbagai bidang untuk mengantisipasi efek bencana. Kalau adaptasi dalam bidang pertanian, seperti apa sih contohnya? Tanaman pada musim kemarau gitu, misalnya jagung, ubi jalar, kacang. Sama yang musim penghujan gitu, Pak. Contohnya ada bayam, padi, kangkung. Oke, jadi pada bidang pertanian itu memilih varietas tanaman yang cocok pada musim kemarau ataupun pada musim penghujan. Coba ada yang tahu lagi nggak contohnya? Selain memilih varietas tanaman. Ayo, ada yang tahu lagi
selain memilih varietas tanaman pada bidang pertanian. Kalian pernah lihat ini nggak sistem pertanian yang berundak-undak? Oh ya, sengkedan. Ya, itu fungsinya untuk apa? Biar nggak gampang longsor. Ya, betul, Aldo. Oke. Selanjutnya, adaptasi terhadap ketersediaan air. Contohnya, seperti apa aja? Ada yang masih ingat? Membuat Buat sumur waduk. resapan. Sabar, atu-atu. Buat waktu. Sebutkan namanya dulu. Firman. Delia, Kak. Delia, silakan Delia. Membuat waduk, menggalakkan gerakan hemat air. Selain itu, Membuat Selain- sumur resapan. Membuat sumur resapan. ya betul, membuat sumber resapan. Oke, satu lagi. Adaptasi terhadap wilayah perkotaan yang sering dilanda banjir. Firman. Coba yang lain dulu. Firman kan tadi udah. Yang lain dulu coba. Virus, Siapa? Pak. Virus, silakan. Ada perbaikan sistem drainase, menambah area penghijauan, dan membuat lubang-lubang biopori untuk meningkatkan penyerapan air. Oke, betul. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, pada materi kali ini, setelah mempelajari materi ini, tujuan pembelajarannya ya, siswa diharapkan mampu menjelaskan daerah persebaran rawan bencana di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kelembagaan penanggulangan bencana alam. Oke, kita bahas yang pertama. Daerah persebaran rawan bencana di Indonesia. Oke, nah ini ada peta Indonesia. Coba kalian lihat dulu, kalian analisis. Oke, lanjut. Kenapa wilayah Indonesia rawan terjadi bencana? Ada yang masih ingat? Karena terjadi Karena pertemuan tiga Indonesia lempeng. berada di 3 lempeng. Sebutkan namanya dulu. Sebutkan nama. Yesi, Yesi, Yesi. silakan. karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, Oke, yang mengakibatkan kondisi geologi di bawah permukaan Indonesia terus bergejolak. Misalnya kayak ada gunung meletus gitu-gitu. ya betul. Ada lagi Gitu, yang ingin menambahkan? Selain Pak. terdapat 3 lempeng, Raffi. Ring on fire. sabar, sebutkan namanya dulu. Raffi, Pak. Raffi, silakan. Karena kondisi geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, jadi timbul bencana banjir, terus tanah longsor. Oke. Terus tadi siapa lagi yang mau menjawab? Selain dari 2 itu? Indonesia dilalui ring of fire, bukan? Ya, betul. Coba bagaimana? Jadi dengan keadaan seperti itu, Indonesia rawan akan bencana alam seperti gunung meletus dan juga sering terjadi erupsi vulkanik yang terjadi di Indonesia. Oke, bagus. Betul ya. Oke, kita bahas dari yang Ring of Fire atau cincin api dunia. Jadi Indonesia ini dilalui oleh cincin api dunia yang mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Halmahera, sampai ke Sulawesi. Nah, ini tuh dilalui oleh cincin api dunia atau Ring of Fire yang mengakibatkan banyaknya gunung api aktif. Ya. Oke. Nah, selanjutnya terletak 3 lempeng. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, lempeng Pasifik. Nah, apabila lempeng ini saling bertumbukan ataupun bergesekan akan mengakibatkan bencana gempa bumi. Nih. Contohnya ini seperti ini nih. Lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia apabila saling bertumbukan ataupun bergesekan akan mengalami gempa bumi. Makanya kan kenapa Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu rawan terjadi bencana gempa bumi karena
Ini tuh karena daerah perbatasan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia itu yang menyebabkan rawan terjadi bencana gempa bumi. Oke. Nah, selanjutnya letak astronomis Indonesia. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang mengakibatkan Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Apabila pada musim penghujan, curah hujan di Indonesia itu cukup tinggi. Itu dapat mengakibatkan bencana banjir di beberapa wilayah Indonesia. Nah, apabila pada musim kemarau, itu terjadi kekeringan di beberapa wilayah Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas wilayah rawan bencana erupsi dan gempa bumi. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa Indonesia dilalui oleh cincin api dunia atau Ring of Fire. Nah, mulai dari terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Sulawesi. Nih, ini daerah-daerah yang rawan erupsi karena banyaknya gunung api aktif. Nah, dan juga rawan bencana gempa bumi karena seperti tadi, karena di perbatasan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Apabila lempeng itu saling bertumbukan ataupun bergesekan akan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Coba saya mau tanya nih, kasus erupsi gunung api yang pernah terjadi di Indonesia di mana aja? Sinabung. Siapa yang jawab? Sekar ya? Sekar. Ya, Sinabung. Selain itu? Merapi. Merapi, Kak. Merapi, oke. Setelah itu? Erupsi Gunung Agung di Bali. Ya, Gunung Agung juga pernah terjadi erupsi. Oke, kalau kasus gempa bumi di mana nih? Donggala, Di Laut Banda, bukan deh. Sabar, atu-atu. Maluku. Atu-atu, sabar. Coba sebutkan namanya dulu biar gampang. Rifki, Pak. Rifki di mana? Coba. Di Maluku, Pak. Maluku pernah terjadi juga gempa bumi. Selain di Maluku? Jerman. Kansa. Aceh. Coba Kansa. Di Palu. Di Palu, oke. Setelah itu, yang lain? Ya, Aceh 24. Siapa yang jawab? Yoga ya? Iya, Pak. Ya, Yoga, oke. Oke, kita lanjut ke wilayah rawan bencana tsunami. Nih, yang paling rawan itu di wilayah pesisir. Itu paling rawan terjadinya tsunami. Contohnya itu pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004, Sumbar, Bengkulu. Terus yang terakhir itu pernah terjadi di mana? Ada yang masih ingat? Pas lagi itu tahun baru? Yang anak Krakatau bukan? Bukan ya? Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Yesi. Yesi. Ya, jadi di Banten itu pada lagi itu pernah terjadi tsunami. Di Pangandaran juga pernah terjadi tsunami. Oke, kita lanjut ke wilayah rawan bencana banjir. Wilayah yang rawan banjir tersebar di daerah dengan kondisi relief yang datar, seperti di sepanjang pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan dataran rendah di pulau-pulau lainnya. Ada yang tahu contoh kasus terjadinya banjir di Indonesia? Yang di NTT, Kak, kemarin. Ya, betul. Siapa itu yang jawab? Delia. Delia. Yang lainnya? Selain itu? Ciliwung, Kak, tapi udah lama. Sopiana. Iya, Jakarta juga pernah pada beberapa saat lalu terjadi banjir. Selain di Jakarta? Manado. Oke, betul. Yang lainnya? Selain di Pulau Jawa, pernah di mana lagi tuh yang terjadi bencana banjir? Kalimantan bukan, Pak? Ya, Kalimantan. Siapa yang jawab? Ahmad Rizky ya? Iya, Pak. Ya, betul. Di Kalimantan juga pernah terjadi banjir. Oh ya, ini kan banjir secara umumnya ya yang saya jelasin. Saya mau ngejelasin tentang banjir bandang. Banjir bandang ini juga terjadi di Nusa Tenggara. Nih, saya ada videonya tentang terbentuknya banjir bandang. Disimak baik-baik ya videonya.
Nanti bakal saya tanya. Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Ketika bagian hulu ini sudah terisi air, maka air tersebut akan membludak dan menumpahkan air tersebut ke area yang berada di sekitarnya. Hal inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di suatu wilayah. Banjir ini membawa material-material lain dengan ukuran sebesar batu kerikil, batu, hingga objek-objek besar seperti kayu dan bahkan pepohonan. Tidak jarang peralatan rumah tangga juga terbawa oleh arus ini sehingga menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Datangnya secara tiba-tiba dalam aliran yang deras dan dalam waktu yang sangat cepat. Tinggi genangan air akibat banjir bandang ini mempunyai ukuran antara 3 sampai 6 meter. Salah satu dampak yang paling besar dan paling terlihat dari adanya banjir bandang adalah rusaknya berbagai macam fasilitas umum, juga sarana dan prasarana yang ada di sekitar masyarakat. Oke, nah tadi itu proses terbentuknya banjir bandang. Banjir bandang ini juga terjadi di Nusa Tenggara ya, yang kemarin itu. Coba saya mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak proses terjadinya banjir bandang? Devaldo, Kak. Silakan. Jadi secara singkat, proses dari banjir bandang itu ketika bagian hulu di air sudah dipenuhi oleh air, maka air tersebut akan membludak atau menumpahkan air tersebut ke area yang berada di sekelilingnya. Hasil inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di suatu wilayah. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Betul. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya wilayah rawan bencana tanah longsor. Wilayah rawan tanah longsor berada di daerah perbukitan dan pegunungan. Ada yang tahu contoh kasusnya? Di Sumedang ya, Kak? Siapa yang jawab? Di Senayan. Iya, betul, di Sumedang beberapa waktu lalu. Selanjutnya kita akan bahas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Alam. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, ini ada logo BNPB. Nah, selanjutnya BNPB mempunyai beberapa tugas, yaitu diantaranya memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana,
rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Nah, yang kedua, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Nah, itu beberapa di antara tugas dari BNPB. Oke. Nah, selanjutnya fungsinya. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Nah, yang kedua, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Oke, selanjutnya ada VPMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Oke, tugasnya itu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Nah, fungsinya itu yang pertama, ada penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Yang kedua, pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunung api dan potensi gerakan tanah, dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi. Nah, jadi apa sih bedanya BNPB dengan VPMBG? Oke. BNPB bertugas dalam hal melaksanakan penanganan bencana, sedangkan VPMBG bertugas dalam hal mengatasi dan menyelidiki sebab-sebab dan akibat bencana alam yang terjadi. Ini pertemuan terakhir kita ya. Minggu depan kita udah masuk ke ulangan harian. Sudah pada paham semua ya? Oke. Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Kalau sudah pada paham, saya mau tanya ya terkait materi tadi. Kenapa Ring of Fire dapat menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi bencana? Karena ini bukan Pak. Sabar. Tadi siapa? Rizky ya, Rizky Ramadan. Silakan. Karena apa? Ring of Fire itu menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi. Ya, betul. Selanjutnya, kenapa 3 lempeng itu dapat menyebabkan daerah rawan bencana di Indonesia? Karena pergeseran. Sabar, Atu. Siapa yang mau jawab? Firman, silakan. Karena pergeseran antar lempengnya itu jadi membuat gempa tektonik itu Pak. Benar nggak? Ya, betul. Oke, ini terakhir nih. Apa bedanya BNPB dengan VPMBG yang sudah dijelaskan tadi? Olivia, bedanya BNPB dengan VPMBG? Apa Pak? BNPB dan VPMBG, bedanya apa? BNPB fokus kepada penanggulan bencana. Kalau VPMBG? Mengatasi, menyelidiki sebab-sebab bencana. Ya, betul. Jadi bedanya BNPB dengan VPMBG itu, kalau BNPB bertugas dalam hal melaksanakan penanganan bencana, sedangkan VPMBG itu bertugas dalam hal mengatasi dan menyelidiki sebab-sebab dan akibat bencana alam yang terjadi. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita sudah ulangan harian. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Cukup Pak. Cukup ya. Yang lain? Ada yang kurang paham atau sudah pada paham semua terkait materi ini? Insyaallah Cukup ya? sudah Pak. Oke. Oke, nanti materi ini juga bakal saya masukin di link materi itu. Jadi saya masukin di situ biar lebih gampang. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau ini dulu ya, screenshot dulu.
Jadi saya tahu nih yang sampai akhir itu siapa aja, yang udah keluar dari tadi itu siapa aja nih. Jadi saya tahu nih. Bentar ya, saya screenshot dulu. Sekali lagi, sebentar. Oke, saya cukupkan saja ya, karena waktunya juga udah mau habis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Pak. Makasih ya udah join. Makasih, Pak.